Sobat Explore Media, jumpa lagi di channel Explore Media dalam program komunitas. Tema yang akan kita ulas sekarang mengenai tentang kegiatan-kegiatan teman-teman dari Ikatan Pramuka. Yang teman-teman lihat di tengah-tengah kita sudah ada teman-teman yang berseragam pramuka. Itu yang akan kita ulas sekarang, kita kulik tentang kegiatan pramuka di masa pandemi ini. Kira-kira ngapain sih, apa aja sih yang mudah dilakukan, khususnya kalau perlu kita mulai dari pertama awal pandemi Maret lalu sampai hingga ini, kira-kira apa yang mudah dilakukan. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ini kakak-kakak pengurus Pramuka Peduli dari kuartir cabang Jakarta Pusat, ada dari Jakarta Selatan, ada dari kuartir ranting Mbak Putih, dan dari kuartir ranting Kakung. Mungkin saya persilakan kakak-kakak untuk memperkenalkan diri masing-masing dulu. Silakan dari kakak yang berikutnya banyak. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Fitro dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Jakarta Pusat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, saya Asep Supriyatna dari Jas Pramuka Peduli Kuartir Ranting Kepala Putih. Selamat sore. Perkenalkan, saya dengan Nana dari Unit Pramuka Peduli Kuartir Ranting Kakung. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah, saya Dedi Supriyadi, mewakili dari teman-teman Pramuka di Jakarta Selatan. Berarti areanya Kak Dedi. Oh. Kita Siap. masih di area Kak Dedi. Mau ngizin Kak? Wah. Nah, saya bukan Pak Camat kok. Oh. Baik, Sobat Explore, kita coba sedikit yang kita mulai dengan ringan kita. Tadi saya seperti awal sempat kasih dulu tentang kegiatan pramuka dari awal COVID mulai itu. Kita coba dari kata-kata satu yang dijelaskan, diceritakan kegiatan pramuka dulu di wilayah masing-masing gitu kan. Yang kita sama tentang kira-kira dari Maret itu apakah kegiatan pramuka sudah kegiatan terkait dengan ini, misalkan posko ataupun kegiatan bagi masker, silakan dari Kak. Terima kasih. Jadi mungkin kalau kegiatan dari awal pandemi dari Maret sudah berjalan ya. Kalau untuk yang di Jakarta Pusat sendiri, kalau yang saya lihat dan saya pantau, untuk pembagian masker ataupun sosialisasi untuk di daerah-daerah yang agak padat kayak di pasar, terus kita memberitahukan juga mengenai menjaga jarak, terus ya itu dia, jangan lupa 3M tersebut dari awal sudah kita sosialisasikan. Terus juga di backup dari beberapa teman-teman yang ada di kuartir ranting kalau nggak salah. Iya, begitu Kak Asep ya? Berarti ketika pertama dulu COVID mulai muncul gitu kan, terus kan ada arahan tuh dari presiden, dari kampung, semua masyarakat di rumah gitu. Tapi justru di Pramuka sejak sudah muncul. Kalau di Asep di bulan sama ya, di Sama Jakarta Pusat ya, hampir ya. Kalau di kami Kak Jali yang dulu ya, Kak Jali dari awal April sosialisasi mengenai penggunaan wajib masker itu Kak, tanggal 11 April itu kita sudah aktif Kak. April 11 April itu hingga tanggal 12 itu kan masa sosialisasi masker dari Pemerintah DKI. Jadi kami dari Kuartir Ranting Kepala Putih bekerja sama dengan Muspika, Satpol PP dan Babinsa, dan kalau polisi itu Babin Kamtipmas, itu kami mensosialisasikannya di Pasar Rawa Kerbo Kepala Putih. Kebetulan kan kalau dilihat dari media-media itu Cempaka Putih terutama di Pasar Rawa Kerbo itu menjadi titik pusatnya pusatnya sosialisasi penggunaan masker. Lalu kami juga menjelang, jadi kami gini Kak, kami punya program awal-awal itu ketika ada COVID-19 ini, kami punya program 1000 masker Kak.
Tapi 1.000 masker itu tidak kami bagikan pada satu hari. Tapi kami tahu ini kan akan panjang, jadi kami melakukan bertahap. Jadi 11 April kita sosialisasi, kurang lebih ada 250 masker Kak, yang memang pada saat itu masker itu menjadi barang langka. Iya, menjadi langka Kak. Itu masker apa waktu itu? Masker kain Kak. Oh, masker Masker kain. Kebetulan ada salah satu kader kita juga yang beralih profesi ya, dari penjahit pakaian menjadi penjahit masker. Alhamdulillah dapat harga yang miring, disupport sama beliau. Akhirnya kita bagi masker. Tanggal 22 Aprilnya menjelang Ramadan Kak, kita juga melakukan pembagian masker, tapi kalau ini plus sembako Kak. Plus sembako bagi memang nggak banyak sih Kak, nggak banyak, tapi kami bagikan khusus pembina-pembina pramuka yang non PNS, yang non KKI, yang terdampak terhadap COVID-19. Khusus pembina ya? Pembina yang ada di lingkungan Cempaka Putih. Lalu itu menjelang ini kan, menjelang Ramadan tanggal 22 April. Ketika lanjut tanggal 2 Mei 2020 menyambut Hari Pendidikan. Nah, itu juga kebetulan ada anjuran dari Pak Gubernur, kalau bantuan-bantuan itu jangan hanya kepada masyarakat, tapi kepada yayasan-yayasan, panti asuhan, segala macam itu. Nah, tanggal 2 Mei menyambut Hari Pendidikan itu kami memberikan sembako, memang tidak banyak Kak, tapi ada telur, ada beras, kebutuhan sembako ke panti asuhan Gerai Kak. Itu dari mana dukungan? Alhamdulillah Kak, kami mendapatkan dukungan dari internal Kak. Dari internal, dari pembina pramuka dan K3S Cempaka Putih aja Kak. Kebetulan memang ekspektasinya luar biasa, kakak-kakak pembina, guru-guru yang notabene guru-guru dan kepala sekolah yang ada di Cempaka Putih. Lalu kami bukan hanya pada kegiatan-kegiatan pembagian masker aja Kak. Pada saat kebakaran di Paseban kami juga turun Kak. Kami juga turut mendistribusikan sembako yang ada di Kuarna. Wakil nasional juga kami, ya ada sembako Kak, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak waktu awal-awal. Ada 2 kali kejadian kebakaran yang ada di ini mulai nyebrang nih. Kemarin ketika kita masih ada sisa-sisaan yang nggak diambil sembakonya itu Kak, akhirnya kita distribusikan ke kebakaran di Kampung Bali. Kampung Bali Mester kalau nggak salah yang di Jakarta Timur ya, Jatinegara. Sorry. Jadi selain masalah COVID ya betul Kak, karena kan memang nggak bisa terpisahkan Kak kalau di Jakarta itu antara banjir dan kebakaran. Lalu juga kita di Paseban di wilayah kita sendiri di Jakarta Pusat juga itu luar biasa juga lumayan. Nah itu kita melalui dengan swadaya. Jadi alhamdulillah Kak, kami selama ini juga melakukan kegiatan-kegiatan swadaya. Sampai terakhir kemarin waktu Hari Pramuka kami mendistribusikan sembako juga yang dari kuartir nasional yang didistribusikan ke kuartir daerah dan kuartir cabang. Alhamdulillah Kak, itu juga sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Terakhir kami membagikan masker karena itu masa PSBB transisi sudah berapa kali. Kami tidak lupa juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Cempaka Putih. Nah itu kami dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Kak. Oktober kemarin. Iya, 28 Oktober 2020 kami juga melakukan sosialisasi dan pembagian masker. Tidak lupa juga kami tanggal 25 November menyambut Hari Guru, kami juga melakukan donor darah Kak. Oh, jadi setiap tanggal-tanggal nomor. Iya betul Kak. Ya? Jadi memang kami selalu mengambil tanggal-tanggal itu supaya tanggal-tanggal itu mengingatkan pada kita semua. Oh, iya. Dengan mengingatkan kita semua bahwa ya apapun yang kita perbuat minimal bermanfaat buat masyarakat. Bahkan pada donor darah terakhir tanggal 25 November itu Kak, kami langsung menjadi pendonor langsung bagi pasien rumah sakit Cipto. Itu 2 orang. Jadi ada salah satu pasien yang benar-benar membutuhkan golongan darah yang memang langka. Kebetulan dari pendonor kami ada yang ready. Jadi ketika donor langsung diberikan kepada. Sebenarnya sih masih banyak lagi Kak. Cuma nanti durasinya buat teman-teman
Ya, Gitu Kak Jali, terima kasih Kak Jali. Iya, Kak Jali siap. Dengan Kanana, kalau Kanana di Kuartir Ranting Cakung ya Kanana. Siap. Kalau di Cakung gimana Kanana? Dinamika kegiatan. Kurang lebihnya sama seperti kakak-kakak yang lain, sosialisasi masker, kemudian pembagian hand sanitizer, kemudian mengarahkan kepada beberapa titik untuk membuat alat untuk mencuci tangan sendiri gitu, Oh, iya. entah dengan Lagi ember rame. atau apa ya. Jadi selain itu juga saat itu kan awal-awal itu kalau nggak salah bulan April ya, beberapa rumah sakit juga tim medis membutuhkan APD. APD. Dulu sempat ramai APD. Betul. Ini Ya, alhamdulillah karena kuartiran Cakung dekat dengan pusat industri kecil. Oh iya. Ya, kami bekerja sama juga dengan beberapa yang ada di sana. Alhamdulillah dapat APD Kak. Pik ya kalau nggak salah Pik, pik ya. betul. Oh, iya. Kami menyumbangkan itu untuk rumah sakit persahabatan. Nah, kebetulan di sana ada kawan juga Kak security mengabarkan Kak butuh yang lain selain itu. Oke, masker SNI juga kita pakai, kemudian beberapa pasokan untuk tangan Kak yang bisa mereka kelola dengan cepat gitu ya, setiap pagi alhamdulillah kami sudah melakukan itu. Kalau untuk yang menjelang Ramadan terkait rekan-rekan pembantu pembina dan pembina yang terdampak COVID sama dengan Koran Semangat itu, kami juga memberikan paket sembako untuk rekan-rekan kurang lebih sekitar ada 50 Kak. Itu kita bagikan dengan anggaran yang ada Kak, Itu dari saudari juga. swadaya juga. Nah, malah yang ceritanya ini orang yang akan kita sumbang, beliau malah Sumbang justru juga. ikut mensupport juga begitu. Karena pramuka demikian ya Kak, ketika sudah suka dan rela, maka yang ada di pikirannya adalah apa yang dapat bermanfaat untuk orang lain begitu Kak. Begitu, jadi dia nggak memikirkan kita kurangnya apa nih, malah justru kita pengen ngasih apa nih gitu, walaupun beliau sendiri pun terdampak begitu ya. Hanya itu aja sih beberapa. Kemudian ada juga sih yang bantuan-bantuan untuk yang korban bencana di Sukabumi gitu ya Kak Asep. Oh, sempat. Ya, itu sempat juga ada. Kalau untuk bantuan dari kuartir nasional dan kuartir daerah pada saat itu paket sembako itu juga distribusinya kami sampaikan kepada masyarakat sekitar dan pembantu pembina yang terdampak juga. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke Pramuka Putri Barus tadi. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Alhamdulillah, sebetulnya kita di Jakarta Selatan, kalau untuk program, konsep mungkin tidak banyak yang terprogram pada saat pandemi dimulai gitu. Tapi pada saat kejadian pandemi itu sudah mulai, ternyata di beberapa tempat lokasi di Jakarta Selatan itu terjadi kejadian bencana selain pandemi itu sendiri. Karena memang Jakarta itu tidak lepas dari kebakaran gitu. Kalau yang banjirnya belum ya, alhamdulillah sih nggak keulang lagi gitu. Tapi untuk kebakaran hampir, kalau kita waktu itu melakukan aksinya memang pada saat di kejadian bencana Kak. Artinya pada saat di kejadian bencana kebakaran, kami terjunkan beberapa adik-adik dari pangkalan atau gugus depan itu dengan awalnya diberikan pengarahan dulu Kak. Karena kami nggak bisa langsung terjun saja karena waktu itu memang masa pandemi kan yang baru mulai. Beberapa sekolah memang nggak memungkinkan. Jadi tutup dan memang tidak berlatih. Tapi kebetulan memang ada beberapa sekolah yang memang diizinkan oleh orang tuanya untuk membantu kegiatan aksi sosial. Karena memang pramuka tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan tolong-menolong, aksi sosial gitu. Jadi bahkan harus mempersiapkan diri, kita harus siap terjun apapun kondisinya. Gitu. Ada gunung Merapi meletus, kita nggak mungkin takut dengan kejadian tersebut, tapi memang kita harus ada di masyarakat untuk terjun dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi situasi ini agak beda kayaknya. Gimana? Nah, tadi kita berikan dulu pemahaman dan edukasi dulu kepada adik-adik bahwasanya kita dalam masa pandemi ini, walaupun pandemi kan sebetulnya sudah ada prosedur yang ditetapkan, dan kita lakukan itu Kak. Jadi
tetap kita jalanin gitu. Protapnya tetap kita jalanin gitu, tapi tidak menutup kita harus tidak bisa membantu orang atau masyarakat. Justru alhamdulillah dengan adanya kejadian bencana itu kita bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan bahkan edukasinya langsung kepada masyarakat, Kak. Jadi selain membantu fisik, kegiatan fisik di kejadian bencana, sekaligus kita lakukan sosialisasi. Dengan contoh kita memakai masker, membagikan masker gitu. Yang pada saat itu udah nggak bisa lagi cuma sekedar berdiri di belakang meja. Tapi kita terjun langsung ke masyarakat, Dek, pakai masker, ini pakainya seperti ini. Jadi edukasi itu langsung kita terjun langsung ke masyarakat. Jadi waktu itu intensitas edukasi dari warga Jakarta Selatan cukup masif lah ya. Betul, jadi pada saat mulai Maret itu, di bulan Juli kita sudah ada kejadian kebakaran di Jati Padang, Pasar Minggu, kemudian merembet lagi ke Setiabudi, kita bisa stay bermalam bahkan adik-adik di situ karena memang sekaligus kerja untuk aksi fisik gitu, bantuan fisik untuk kejadian bencana di Minangkabau, Setiabudi. Dan itu berurut bahkan kami adik-adik itu yang karena sudah diedukasi demikian, Kak, setiap ada kebencanaan baik di wilayah nggak cuma Jakarta Selatan sendiri, kita bantu yang di Paseban kemarin, di Kemayoran, di Senen, bahkan di Jatinegara, di Kalibaru, Cilincing. Alhamdulillah. Jadi bahkan karena adik-adik merasa dibekali dengan ilmu dan punya skill, artinya dia dipersiapkan bahwasanya pramuka itu memang jadi bagian dari kebencanaan. Artinya sudah harus siap dengan kondisi apapun. Betul. Dan itu memang harus diedukasi dengan adik-adik. Dan kebetulan mereka bisa pendekatan dengan orang tua, bahkan ke Sukabumi pun kami terjun, Kak. Jadi ya Bejibandang Sukabumi, bahkan Cianjur juga kita turun. Artinya nggak cuma sekedar membawa nama Pramuka DKI Jakarta atau bahkan Jakarta Selatan atau Ranting, tapi kami membawa nama Pramuka, Gerakan Pramuka pada umumnya, yang memang harus hadir di tengah masyarakat apapun kondisinya, walaupun dengan pandemi sekalipun. Tapi bukan berarti kita melanggar protap ya, Kak ya. Kita persiapkan dan kita edukasi dulu, bahkan kita harus mengedukasi anggota kita dulu untuk bisa mengedukasi ke masyarakat gitu. Kalau kita di Jakarta Selatan demikian gambarnya. Ada satu yang menarik tadi dari kami. Ketika pramuka terjun ke lapangan, itu kan kalau bicara sebenarnya pasukannya itu kan ada di Puskesmas. Betul. Ada di Puskesmas. Tapi persoalannya kan sekolah waktu itu saat ini masih ditutup. Itu gimana, Pak? Mengkoordinasikan itu semua gimana? Teknisnya gimana? Apakah ditelepon, by phone atau gimana? Kalau saya memang yang saya jaga itu komunikasi antar peserta didik dan orang tua, Kak. Jadi memang yang paling penting adalah kedekatan dengan orang tua. Jadi proses pembinaan kita kepada peserta didik itu melibatkan nggak cuma kita saja, tapi juga orang tua. Betul. Jadi orang tua harus paham kegiatan anaknya ini seperti apa. Tapi Gitu. ada yang tidak diizinkan nggak? Ada, Kak, ada. Betul, betul. Ada yang tidak diizinkan. Jadi ada beberapa sekolah yang maaf Pak nggak bisa diizinkan. Kami tidak memaksakan itu. Pada saat memang tidak diizinkan, berarti ya tidak masalah. Tapi yang buat diizinkan, kita memberikan edukasinya itu nggak cuma kepada peserta didik, tapi kepada orang tua. Karena yang paling penting menghadapi pandemi saat ini adalah kan punya imun yang kuat, Kak. Iya, betul. Imun yang kuat itu, Berarti ya kalau imunnya nggak kuat juga. betul, betul. Kalau di Cakung gimana sekarang? Ya kurang lebih sama Kak. Persoalan apa? Izin orang tua itu di rata-rata itu kan informasi awal itu karena dari setiap kecamatan itu punya satuan pelaksana satuan pendidikan gitu ya kak ini ya kak Asep ya itu informasinya memang ketika sekolah diliburkan maka seluruh kegiatan pun diliburkan termasuk school itu para guru orang tua itu sudah berkoordinasi dengan siswa-siswanya juga kan. Kendala kami untuk bisa menghadirkan adik-adik dalam kegiatan karena kami organisasi ya, jadi yang utama itu kami hubungi adalah Kak Mabigusnya selaku kepala sekolah, kemudian bekerja sama dengan Kak Gudep. Nanti melalui Kak Gudep kita menyampaikan nih kalau untuk tingkat tenaga ada ambalan ya Kak, ada ambalan itu kita hubungi koordinasinya nanti adik-adik itu dengan rekan-rekan mereka yang ada di Dewan Kerja. Dari sana baru
sudah terhubung, baru kamilah yang orang dewasanya merangkum itu. Betul. Yang utama adalah seperti yang tadi dibilang, manajemen resiko yang paling utama. Sebab adik-adik biasanya begini, mereka semangatnya ada, kemauannya ada, namun mereka lupa apa yang harus mereka jaga di dirinya mereka masing-masing gitu. Biasanya seperti adik-adik, iya, asal terobos aja. Ya. Betul. Jadi kami yang orang dewasa mengingatkannya itu, Kak, manajemen risiko utama kepada diri sendiri. Jangan kita mau nolong malah nanti kita ditolongin di tengah jalan gitu kan. Betul. Tapi ada batasannya juga, Kak. Jadi pada saat kayak kejadian kemarin di Jalan Minangkabau itu, pada saat ya di Manggarai, maksudnya Setiabudi ternyata. Dan pada saat kita aksi di sana, ada kejadian satu masyarakat di sana yang memang meninggal dan ternyata dinyatakan COVID. Nah, pada saat karena memang masuk ke dalam rumah sakit dan memang ada pernyataan dinyatakan COVID, kami pun tidak ngambil resiko, Kak. Jadi kami pun langsung tarik pasukan, betul. Jadi kami pada saat berbuat, kemudian ada batasannya, di mana batasannya memang kami tidak mampu melampuinya, kami pun tidak melakukan itu. Jadi kami hanya sebatas mengimplementasikan janji kami. Betul, rela menolong dan tabah, ikut serta dan membangun masyarakat, itu yang kami hadirkan di tengah masyarakat. Nah, pada saat kami sudah hadir, tapi ternyata ada kejadian yang mungkin kami juga tidak sanggup mengatasinya, kami pun harus tarik diri. Jadi tadi yang disebut sama Kanana, manajemen resiko itu ya memang diperhatikan gitu, Kak. Nggak cuma langsung ke lapangan. Kalau di Jakarta Pusat gimana, Kak, itu mengenai pasukannya ada di situ, gimana teknisnya, kompornya? Iya, kalau mungkin hampir sama ya kondisinya, karena libur, ya paling hanya beberapa titik ranting ya. WA kali ya? Tiap Hambalang, iya. Iya. Ada juga seperti itu. Ranting paling yang aktif ya kalau pas kondisi sekarang karena perbatasan orang itu ya bisa terhitung gitu loh. Ya paling mungkin perwakilan tidak terlalu banyak. Tapi kalau dalam aksi ada di lokasi, nah, dan itu juga protap mengenai kesehatan ya selalu kita jaga juga, kan itu sesuai arahan dan ada batas-batas mana dan sampai di mana pekerjaan itu bisa diselesaikan gitu. Kalau di Mayoran Putih ya. Kalau aku agak beda nih, Kak, kakak sekalian. Dari awal memang Satgas Pramuka Peduli Wisma Putih berdiri, kami ini meminimalisir peserta didik untuk terlibat untuk hal-hal pandemi COVID ini. Dari awal aku udah tekankan itu, kecuali untuk aksi-aksi yang tidak di masa pandemi. Jadi ketika April itu kami bikin unit khusus untuk penanganan COVID ini, saya kebetulan kan memang guru di lingkungan Cepaka Putih. Jadi saya mengumpulkan kawan-kawan saya yang notabene guru yang umurnya masih umur saya gitu, akhirnya ya tingkat kepeduliannya tinggi dan mereka aktif membina di Pramuka, dan mereka mau bergabung di saya. Akhirnya saya hanya terbatas kepada pembina-pembinanya aja yang terlibat, karena memang ini dalam masa pandemi dalam masa pandemi. Kecuali nanti kalau masa pandemi sudah berakhir, mungkin saya akan melibatkan peserta didik kembali. Karena apa? Karena biar bagaimanapun saya mengamanatkan kan, gubernur, presiden mengamanatkan, apalagi sekolah benar-benar diminimalisir lah kegiatan yang melibatkan peserta didik lebih banyak. Tapi alhamdulillah sih, Kak, dengan seperti itu kita tetap mengajak kawan-kawan Dewan Kerja Ranting, kan? Kita ajak. Alhamdulillah, Kak, responnya juga bagus, artinya dia juga sadar gitu. Tapi kita ingatkan dia tetap ini berisiko gitu. Makanya kami dari awal memang khusus pandemi ini kami hanya melibatkan pembina-pembina saja. Karena melihat resikonya, Kak, karena ketika resiko ada, itu bukan hanya pramukanya yang kena, tapi sekolahnya juga kena. Jadi semuanya yang kena. Keluarga kena segala macam. Makanya masa penanganan pandemi COVID ini
kami juga bukan tidak hanya pada pembagian masker apa segala macam, bahkan pada tanggal 2 Mei itu dari pendidikan kami memberikan stimulus kepada pembina pramuka yang memang berdampak tapi dia punya kemauan untuk berwirausaha. Ada 3 orang, 5 orang yang memang dia punya dampak pandemi COVID ini yang kita bantu secara finansial untuk dia berdagang. Kan biasanya itu bulan puasa, jadi kebanyakan dagang-dagang gorengan. Kita bantu, nggak banyak sih Kak, nggak banyak, tapi minimal itu bisa menyambung lah. Akhirnya sampai sekarang yang dagang itu iya betul, disupport nggak banyak, tapi sekarang alhamdulillah sudah saya arahkan mendapat bantuan dari UMKM di tingkat bersama. Itu sih Kak. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Mungkin kita dulu sebentar ya Kak. Oh Kak, Siap. minum dulu Kak. Oh, iya. Semuanya kita hanya menyiapkan kopi ya. Terima kasih Kak. Silakan Kak. Keren Kak, Ini kayak di saung. Di saung. kita lanjut ke genap. Tapi karena masih durasi misalnya ada durasi kita ya. Kalau tentang situasi terakhir yang kita didapatkan kira-kira ada perencanaan akan koordinasikan untuk tahun depan gitu kan terkait COVID. Kemarin sudah melakukan segala sesuatu di kementerian koordinasikan, terus untuk depannya kira-kira bisa diambil atau ada rencana khusus nanti gimana dengan Pak Jafar? Iya, kalau untuk persiapan ke depan, satu ya mengalir dan meneruskan mungkin ya kegiatan ataupun program yang sudah berjalan sambil mengevaluasi ke depan dalam mudah-mudahan ini cepat berakhir kondisi pandemik. Jadi terus juga pengurangan resiko bencana juga bisa tetap berjalan dengan sosialisasi ke adik-adik terutama yang SPBMA itu sekolah siap itu aman bencana itu tetap harus berjalan juga sebab itu sekolah aman bencana. Iya, itu kan sosialisasi mulai dari sekolah-sekolah juga kan memang udah langsung dari BNPB sendiri kan juga ke kuartir nasional turunannya juga sudah ada. Ya paling tidak dengan pembelajaran itu jadi bisa meminimalisir bencana sampai ke tingkat di rumah. Bencana sih seperti itu, mudah-mudahan juga bisa disupport nanti. Mau ada satu model khusus cadangan gitu? Iya, rencananya seperti itu. SPBMA tadi ya, sosialisasi mungkin sama yang lain. Keren tuh, karena kalau itu jadi mata pelajaran. Mata pelajaran. Betul. Mata rujukan. Iya. Kalau di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan gimana? Ya. Alhamdulillah kalau di selatan saat ini tadi kegiatan kita untuk kedepannya kita bahkan sudah bikin MOU dengan PMI Jakarta Selatan. Jadi kegiatan-kegiatan aktif sosial kita itu beberapa kuartir ranting sudah mengadakan kegiatan donor darah secara mandiri kerjasama dengan Jakarta Selatan dan dijadwalkan gitu Kak, dan kemarin itu sudah ditekan MOU kerjasama dengan PMI Jakarta Selatan. Kemudian dari teman-teman atau adik-adik Dewan Kerja juga tadi karena masa pandemik ini belum tentu kapannya, tapi kita juga harus tetap siap dengan kebencanaan yang lain. Jadi teman-teman dari Dewan Kerja itu dari Dewan Cabang mengumpulkan adik-adik teman-teman Dewan Kerja rantingnya untuk membuat sosialisasi dan mempersiapkan tadi tim Kak. Jadi artinya kita terjun ke kejadian bencana pun memang harus punya ilmunya dan itu sedang dipersiapkan. Jadi teman-teman yang akan terjun ke lokasi bencana itu juga dipersiapkan dengan diadakannya pelatihan tentang kebencanaan. Itu yang untuk next ke depannya Selatan sudah dan akan melaksanakan itu Kak. Ya. Itu kalau Cakung gimana? Ada rencana apa nih kalau Cakung ke depan? COVID ini? Ya, siap. Kalau kami di Kuartir Ranting Cakung melanjutkan program yang sudah ada dengan persiapan adaptasi kebiasaan baru terkait pramuka saat ini akan mempersiapkan duta perubahan perilaku.
buat perubahan perilaku. Betul, di mana nantinya ketika kegiatan itu sudah dibuka kembali, kami mengingatkan kepada seluruh peserta didik, khususnya di lingkungan sekolah ya, Kak Asep ya, itu untuk apa namanya, menjadi duta perubahan perilaku. Jadi adik-adik pramuka mengawali nih, Jadi apa sih semua anggota pramuka jadi duta gitu. betul, apa sih duta perubahan perilaku kan? Pasti akan ada seperti itu pertanyaan. Kenapa kok harus jadi duta perubahan perilaku? Terkait sudah panjangnya masa pandemi, banyak orang yang sudah mulai abai, karena sudah mulai lelah ya Kak. Ya, Masker, cuci tangan, kemudian bukan dapur. betul, berjaga jarak dan lain sebagainya. Terkadang pengen nongkrong lagi, pengen ini lagi, betul. Tetap bisa sebetulnya, hanya saja adik-adik bisa menjadi duta perubahan perilaku itu mengingatkan kepada rekan-rekannya, kita boleh kok nongkrong, tapi kita berjaga jarak. Kayak apa jaga jaraknya? Ya dengan yang bagaimana pengemasannya gitu kan. Kemudian masker jangan lupa gitu kan. Kemanapun seandainya memang kesulitan jauh dari air yang mengalir, hand sanitizer itu harus selalu dibawa. Gitu. Nah, lebih itu seperti Jadi itu. sosialisasi tentang persiapan Betul. masa New normal. normal. Betul. lebih kencang ke sana. Betul. 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 Kalau di Pulau di sana kan Ya melihat kita evaluasi kita kemarin ya. Jadi kami sedang menyiapkan infrastruktur kami ya, sudah kami dikasih sanggar khusus agar itu untuk Satgas Pramuka Peduli Kooperatif. Jadi kami sedang menyiapkan infrastrukturnya. Jadi ketika nanti ada program-program dari klaster nasional, program-program klaster daerah, program klaster cabang, jadi kami sudah siap dengan infrastruktur kami ya. Jadi kita alhamdulillah udah dikasih tempat ya, nggak besar sih tapi minimal itu menjadi base camp kita lah. Base camp kita, jadi kalaupun kita ada buat bantuan-bantuan logistik ya kayak jadi kita nggak pusing lagi di sekolah mana di mana gitu kan. Kemarin masih bingung ya, nggak jelas nih di sekolah ini ngumpul lah. Sekarang alhamdulillah ada di mana tuh kamu di SDN Cepaka Putih Barat 03 di Pangkalan Asep. Kebetulan tuh di tengah apa namanya sekolahnya aksesnya dengan jalan raya dekat. Jadi kita kemarin juga udah mulai bantuan yang dari kuartir nasional tuh kita drop di situ ya. Jadi malah yang mudah. Itu aja sih kan. satu berarti kalau di Pulau Bukit. Ya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih, belum kita kira-kira punya masukan nih pada masyarakat terkait sama situasi COVID yang sekarang berlaku. Kata-kata selama ini cukup sukses kegiatan perlawanan dari keluarga, kira-kira punya masukan betul-betul gitu buat teman-teman pramuka di daerah lain atau teman-teman pramuka yang belum pernah ngerasain menjadi relawan ataupun mau menjadi relawan, juga pada masyarakat pada umumnya kira-kira kita di situasi ini bagaimana? Silakan sekali punya masukan sekarang. Oh, ya, kalau dari saya pribadi dan menurut saya, kondisi pandemi ini kan ternyata memang tidak bisa diprediksi. Bahkan yang di awal pun direncanakan di Desember, sepertinya pun akan berlanjut. Entah nanti kembali ke bulan Maret, atau harus ulang tahun juga nih pandemi ini, gitu kan, menjadi 1 tahun. Betul. Jadi yang dulu pernah disampaikan kita memang hidup dengan kebiasaan baru itu, memang coba disosialisasikan kembali. Saran saya dan pendapat saya pribadi, memang kita harus mengedukasi lingkungan kita dulu Kak, khususnya di pramuka. Otomatis ya saya pendekatannya ke lingkungan pramuka saya sendiri, karena kebetulan juga saya pembina, otomatis saya memberikan edukasi kepada adik-adik binaan saya juga, gitu. Termasuk tadi keluarga. Artinya kita memang harus hidup berdampingan dengan pandemi ini, gitu. Bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tetapi kita harus bisa mengantisipasinya untuk diri kita dan keluarga minimal, sehingga ya imun itu tidak drop, gitu. Walaupun di sekeliling kita bahkan di samping kita terkena positif gitu kan,
kita nggak boleh menjauh dari situ, tapi kita harus bisa membentengi diri kita sendiri dengan cara-cara yang ya sudah banyak diedukasi gitu kan. Tinggal pelaksananya kita ingatkan kembali dan kuatkan bahwasanya ya kita akan berdampingan dengan ini pandemi. Kita justru harus punya kiat-kiat untuk memperkuat imun diri kita sendiri beserta lingkungan. Jadi edukasi itu kita mulai dengan sekeliling kita. Saya rasa kalau sekeliling kita edukasi, itu akan otomatis menyebar. Jadi bukan menyebar ketakutannya, tapi menyebar kekuatan imun tubuh dari masing-masing keluarga di terdekat kita. Insya Allah kalau itu minimal dari kita dan keluarga kita kuat, otomatis Indonesia pun akan kuat. Gitu. Itu kan pribadi ya kan. Sebenarnya bagus itu, cuma kan untuk dapat pribadi. Apakah kita ingin memakai di program? Ya kalau program tadi saya untuk Ambalan atau Gugus Depan yang saya bina, itu yang saya kerjakan Kak. Gitu. Tadi pada saat saya menginisiasi mengumpulkan adik-adik untuk di Dewan Kerja, itu pun akan ditularkan ke lingkungan itu Kak. Jadi walaupun kebetulan karena memang saya bukan pejabat di lingkungan Jakarta Selatan, saya belum bisa menentukan itu jadi kebijakan. Tapi apa yang saya lakukan di lingkungan kecil saya, itu mudah-mudahan bisa ditularkan dan memang bisa ditiru dari teman-teman yang lain gitu. Makanya terbukti pada saat adik-adik Gugus Depan bisa saya bawa untuk ke lokasi kebencanaan pun, ya karena mereka paham dan punya edukasi mengenai itu, sehingga itu tidak mengkhawatirkan buat mereka. Gitu. Tapi terus punya masukan sebenarnya? Ya, mungkin ya saran untuk kondisi saat ini tetap dijaga pola hidup sehat, ya 3M itu sendiri, jangan sampai kendor walaupun udah cukup lelah. Nah terus semaksimal mungkin kita di lokasi kebencanaan itu tetap harus diterapkan edukasi bisa sambil berjalan di lokasi kebencanaan sendiri, dan ke depan jadi ini salah satu untuk peningkatan kapasitas dari si peserta ataupun seorang relawan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini cepat berlalu pandeminya, kita bisa normal kembali. Kalau kita punya masukan kayaknya cukup kuliah banget. Kalau saya sih punya aja Kak. Ini kan vaksin tuh ya. Ya, mulai ada bedanya. Ya mudah-mudahan ini cepat berlalu dan vaksin apalagi Bapak Presiden gratis buat seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang lah buat kita semua. Dan kita harus mendukung program pemerintah ini dan harus wajib kalau perlu Pramuka sebagai garda terdepan buat vaksinasi COVID-19. Itu aja. Terima kasih. Karena dengan yang lain, karena kita gerakan Pramuka itu memang satu visi satu misi, betul. Hanya mungkin waktu dan lokasi yang berbeda yang kita persiapkan, betul Kak. Jadi kami semuanya itu sama-sama menghimpun yang namanya relawan, dua unsur Kak, dewasa dan petani. Dimana ketika kondisinya amat sangat yang hanya dibutuhkan orang dewasa, maka orang dewasa kayak kita penting. Seperti yang tadi Pak Asep bilang. Nah, ketika adik-adik kita perlukan hanya untuk di internal kita sendiri, seperti kemarin kedatangan barang bantuan bansos itu, saya merapikan di kediaman kita sendiri gitu ya Kak, di keluaran kita sendiri, kita libatkan adik-adik. Tapi ketika harus terjun keluar, membagikan itu yang dewasa yang itu. Jadi saran saya kalau untuk ke depan berharap dari dapat perhatian dari Wakil Nasional membuat program pelatihan untuk kami relawan yang di Pramuka juga gitu. Nggak usah pakai pelatihan juga nggak apa-apa nak gitu. Bisa kok kita berjalan sendiri dengan, namun jika ada dari atas, jadi kita tidak menjadi simpang siur gitu di bawah. Ketika kita melaksanakan ini di atas mengatakan tidak, yang betul seperti ini, yang ini begitu ya. Supaya menjadi keselarasan Kak. Pengennya dari Keluarga Nasional itu ada terkait dengan duta perubahan perilaku tadi, ada pelatihan yang bisa kami terima gitu ya, kemudian bisa kami sampaikan juga ke adik-adik seperti yang tadi Kak
sendiri bilang, kita mau mengedukasi keluar, kalau kita ini sendiri belum dapat ilmu yang cukup gitu, apa yang mau kita sampaikan kan belum, sehingga adanya yang seperti tadi bilang, pegangan kita akhirnya hanya iman, imun dan aman, gitu kan Kak. Nah kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan akan ada pelatihan nih dari atas Jadi turun ke bawah. ada sesuatu yang belum selaras Betul. dari warna sampai suara. Sebetulnya sih selaras Kak, hanya maksudnya menjadi apa ya Kak, patokan tolak ukur yang sama begitu ya Kak ya, dari atas ke bawah, jadi pelaksanaannya semua hakiknya itu sama gitu. Baik, kakak-kakak semua, terima kasih sudah hadir. Siap. Sudah hadir di studio Mungil kita. Ya, terima Moga-moga kasih. kedepannya kita nanti ada tema yang sesuai lagi, kita tidak berkenan lah. Ya, Kita undang lagi kemari. siap Kak. Udah. Kopinya keren kok. Silakan. Silakan di kembali ya Kak. Ceknya kopi. Baik, sobat Explore Media, demikian bincang-bincang ringan kita dengan kata-kata gerakan pramuka dari DKI Jakarta, dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Selatan, dari kuarter ranting Sukabumi, dari kuarter ranting Pakung. Jadi demikian kurang lebihnya. Semoga tayangan kita ini ada sedikit manfaat. Amin. Kita akan jumpa lagi di program tayangan berikutnya di program komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk subscribe, like, dan komen di channel Explore Media. Salam Explore Media. Salam.